Segi empat betul sekali. Jojo punya bentuk Nama saya Enceng Dedi. Panceng, bisa diceritakan gimana perasaan saat ini setelah Bapak bisa bertemu dengan anak yang sudah 20 tahun tidak bisa bertemu? Gimana Pak ceritanya Pak awalnya? Kalau untuk perasaan mungkin tidak bisa diungkapkan dengan hati yang sangat dalam. Udah nggak bisa kata-kata, bahagianya lebih bahagia gitu. Jadi gini dah, awal ceritanya, sedikit awal ceritanya. Pada tahun 1997 kalau nggak salah, saya diberangkatkan transmigrasi dari Darmais, Dharma Bakti Sosial Kota Kemang Bandung ke Provinsi Maluku. Nah, disitulah di transmigrasi istri saya hamil mempunyai anak 2 kembar ini, termasuk Trena sama Treni ya. Dan di saat itu pula anak saya tuh sudah dilahirkan, kondisinya sering sakit-sakitan gitu kan. Lalu kata orang tua di sana, ini anak ini harus dipisahkan, salah satunya bila perlu dua-duanya. Kenapa? Karena ibunya punya keturunan dari kakaknya, punya anak kembar meninggal dua-duanya gitu. Setelah umur 2 bulan kemudian, yang satu anak yang ini saya titipkan di Ustadz Ibrahim ya, sekarang ada di Kota Garut di di Panaraja. Kemudian tinggal satu lagi itu ada yang mencari seseorang, yaitu Bapak Misranto sama Ibu Rini dengan tetangga saya katanya ya gitu. Pada jam 4 sore kalau nggak salah itu, saat itu pula anak itu dititipkan dengan rela hati, dengan tidak ada paksaan siapapun saya untuk menitipkan sama dia. Setelah itu bulan demi bulan akhirnya istri saya hamil lagi. Nah, setelah hamil itu saya periksa di dokter yang terdekat. Di sana tidak sanggup untuk merawat hamil yang ini, harus dibawa ke rumah sakit umum, yaitu dirujuk ke Kota Ambon ya. Pada akhirnya di Kota Ambon melahirkanlah ini yang bungsu ini ya. Nah, di situ saya ketemu dengan Bapak Misranto yang merawat anak saya itu. Saya tanya, "Pak, anak saya di mana?" "Ada," katanya, "di Kobisonta." Ya, Kobisonta itu nama kampung itu kan, daerah transmigrasi, ada di Kobisonta. Ya udahlah gitu kan kalau ada. Nah, setelah itu lama kelamaan terjadilah pada tahun 99 itu kerusuhan Kota Ambon pada bulan Idul Fitri. Akhirnya saya hilang kontak dengan dia. Nah, setelah hilang kontak dengan dia, ada kabar dari keponakan saya yang ada di sana tugas di Kobisonta, katanya, "Mang, anak Bapak sudah dibawa ke Pulau Jawa sama Pak Misranto," gitu ya. Disitulah saya udah tidak bisa berkata apa-apa, sehingga saya tidak mau kembali ke transmigrasi, mau ke Jawa mencari anak itu. Berapa lama Bapak mencari anak Bapak itu di Jawa? Ya, selama 20 tahun inilah mencari kesana kemari, informasi dari teman, dari saudara. Bahkan saya udah tahu, yakin bahwa dia ada di Malang, di Kota Malang itu. Nah, dengan izin Allah diketemukan dengan TikTok ini, aplikasi TikTok, bisa bertemu seperti sekarang ini. Saya bahagia. Sama siapa Bapak waktu itu mencari Pak? Saya sendiri mencarinya, cuman dengan teman-teman yang dekat dengan saya, termasuk dengan para wartawan ataupun para ini yang ada di sini untuk mencari informasi di Kota Malang, tapi ya tidak membuahkan hasil gitu. Yang jelas saya tahu itu anaknya itu di Malang, karena bapak itu di Malang, cuman tidak tahu Malangnya mana gitu. Bisa diungkapkan kembali apa perasaan Bapak yang paling mendalam setelah bertemu dengan anak Bapak? Perasaan yang paling mendalam tidak lain adalah kebahagiaan dan terharunya ini, yang paling sangat terharu membuat air mata menangis. Bertemunya ibunya sudah meninggal, sudah tidak ada. Ibunya sudah meninggal Pak? Kebahagiaan saya, cuma sedihnya itu ibunya tidak sempat melihat dia. Sejak dia dilahirkan, umur berapa bulan kemudian pergi. Ya, istilahnya dibawa sama Pak Misranto, setelah itu hilang kontak gitu. Kalau saya mah sampai umur berapa bulannya, kalau nggak salah umur 1 tahun masih bisa ketemu sama anak itu. Bahkan sama Ibu Rini saya pegang ya, pangku biasa begitu. Cuman sama Ibu Rini ya nggak sebebas seperti kita sebagai orang tua, karena takut, dia mungkin takut dibawa lagi sama saya, padahal hati saya cuma menengok aja gitu, nggak apa-apa, karena kita juga udah sadar bahwa anak itu udah terpisah karena
namanya situasi pertama, keduanya masalah ada keturunan bahwa dia tuh punya kakaknya kembar dua, meninggal duanya gitu. Karena, Menjadi seperti iya. Usia berapa bulan Pak terpisahnya antara Tresta sama Trena? Kalau ini mah dari mulai umur 2 bulan. Oh, dari 2 mulai bulan, pisahnya 2 bulan begitu diambil, bahkan sampai saya kasih juga ini namanya tali pusarnya itu kan sama Ibu Rini ini Bu, untuk obat barangkali diperlukan nanti, karena biasanya kalau orang Jawa kan kalau anak sakit itu pasti selalu dikasih obat minum itu, air itu, untuk kepercayaan orang Sunda, tapi nggak tahu yang lain gitu ya. Jadi tali pusarnya pun dikasihkan sama Ibu Rini itu. kapan kembaran anak Bapak ya bisa datang ke Tasik untuk bertemu dengan Bapak? Ini rencananya nanti pada tanggal 21 hari Rabu, tepatnya malam Kamis subuh mungkin sampai di sini, sampai di stasiun Tasik. Ada persiapan apa Pak kira-kira untuk kedatangan menjemput anak Bapak ini? Ya persiapan tiada lain, hanyalah mungkin hanya kebahagiaan aja, tidak lebih dari itu, karena situasi saya seperti inilah gitu kan, apalagi di saat Covid seperti ini mungkin bisa pada tahu semua gitu. Dan ya udah kelihatan lah gitu bahwa saya keluarga ini keluarga besar seperti ini, keluarga transmigran. Nah di sini saya ditempatkan di sini adalah transisi desa dari pemerintah. Punya rumah ini saya dikasih dari pemerintah Pak. Karena apa ya? Akibat kerusuhan Exo dan Exodus pada saat itu gitu. Di Sukamaju Kala itu ada 10 kepala keluarga Pak yang dititipkan di sini. Transisi desa kerusuhan dari Ambon dengan dari Timur di sini gitu. Pak, Saya di tiga rumah di sini. ada berapa anak Bapak yang semuanya? Saya 9 semua. 9 anak. Iya. Kalau istri Bapak meninggal kapan Pak? Sudah 3 tahun, Yang 2 lalu. tahun ya, 2 tahun yang lalu. Semuanya lahir di Ambon ya Pak? Enggak, ada yang di Irian, ada yang di Maluku, ada yang di Bengkulu. Semuanya tidak yang lahir di Pulau Jawa. Kerja di transmigrasi waktu itu sebagai apa Pak? Saya status bukan kerja Pak, di sana ikut transmigrasi, Garap lahan gitu. program transmigrasi ya, menggarap lahan pada saat itu. Pak, semasa ibu masih hidup, seberapa kuat ibu juga ingin ketemu? Nah, kalau ibu sudah punya keyakinan bahwa anak itu masih ada, bahkan sebelum meninggal juga mengatakan sama anak-anak itu ada ready ke sini, dia bilang gitu. Mimpi Treni gitu, datang ya Pak? bermimpi gitu kan? Enggak, dalam sadar gitu kan, dalam sadar, tapi kan lagi sakit dalam saya itu katanya ada training ke sini anak-anak gitu. Mungkin 2 minggu sebelum meninggal lah gitu kan, mungkin udah melihat dia datang ke sini. Jadi ibu keinginannya juga kuat Pak ya untuk Kuat ingin keinginannya, ketemu. jadi bahwa masih ada. Jadi mengatakan sama anak-anak bahwa dia masih ada gitu. Kita kan ketemu atau tahu dari TikTok ini dari siapa dan terus apa yang dilakukan? Pertama ketemu trennya itu dari tetangga-tetangga saya, soalnya kan saya nggak tinggal di sini, nggak sama bapak, saya tinggal di kampung Cibungku sama suami. Nah tetangga-tetangga saya bilang kayak gini, kamu main TikTok katanya gitu kan. Kata aku enggak, aku gak main TikTok. Kok bisa sambil gendong anak main TikTok? Enggak. Pas diliatin, dia screenshotin video TikToknya, profilnya ke aku kan kaget, apa ini benar-benar adik kembar yang pernah aku cari gitu kan. Terus aku kasih tahu sama kakak aku, ini lihat fotonya, kok mirip banget sama kamu, kata kakak aku. Ini kepoin aja, soalnya kan aku di situ lagi perasaannya antara seneng, bingung, terus shock gitu kan. Terus di sana saya tanyain sama Treni, kamu tahu nggak kamu lahir di mana? Terus pernah punya saudara kembar? Bilangnya enggak, gak tahu. Soalnya saya pun kata ibu dibilangnya anak kandung gitu kan. Terus kamu ngerasa enggak ini wajah mirip kamu, kata aku gitu kan. Dia nggak ngerespon sama sekali, dia malah cuek sama aku, malah dia ngeresponnya ke kakak aku. Nah aku tanya sama kakak aku, gimana hasilnya pertanyaan sama chattingan sama Treni? Kata kakak aku, bener dia adik kamu. Nah di sana nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus dia gini aja, nanti aja habis maghrib kita video call. Habis video call kita sama-sama sama keluarga. Pas di video call sama aku, sama Treni, sama kakakku, sama bapak. Pas pertama dia lihat wajah aku, dia langsung nangis. Kok bener banget itu wajah aku ada di sana, katanya gitu kan. Dari mata, bibir, mulut, hidung, itu aku banget, kata dia kan. Habis itu ya udah, dia percaya bahwa dia pernah punya saudara kembar. Soalnya dia katanya 2 tahun yang lalu pernah di SMS sama saudaranya dari Ibu Rini. Katanya gini, kamu bukan anak kandung dari Ibu Rini. Soalnya Ibu Rini punya anak cuma 2, itu juga laki-laki semua, katanya gitu kan. Dia sampai mikir kayak gini, emang bener aku bukan anak kandung. Kok kalau misalkan aku anak kandung diginiin, katanya kan. Jadi dia merasa
yakin gitu kan, ada chemistry mungkin ya. Dulu aku juga sempat ngomong kayak gini, aku pengen punya saudara kembar katanya kan, aku pengen punya anak kembar kata dia kayak gitu. Ya mungkin di sana emang udah ngerasa emang dia punya saudara kembar mungkin, cuman belum tahu. Terus aku suruh tanyain aja ke ibu, kamu benar-benar anak kandung apa bukan? Gak mau nanya, katanya takut dia kan, takutnya antara takut diusir, takut bilang ibu nanti gak sayang lagi aku sama ibu gitu kan, takutnya disalah-salahin, aku jadi nyalahin bapak, apa aku jadi nyalahin ibu, enggak katanya gitu kan. Nanti aja berjalannya waktu, tapi mungkin emang dari dia emang merasa gimana gitu kan, kalau ditahan-tahan mungkin terasa beban, jadi dia ngasih tahu sama ibunya lewat suaminya, ini apa katanya gitu, benar-benar aku emang anak ibu bukan, lalu ibunya ngomong baru dia percaya kalau dia punya saudara kembar. Itu jeda berapa hari itu setelah Waktu ketemu sama Treni pertama itu hari Senin tanggal 12 Oktober, terus dia udah yakin pas maghrib itu dia udah tahu, udah sadar kalau dia udah punya saudara kembar gitu kan, udah lewat keluarga dikasih tahu. Soalnya kan yang chatting dia bukan cuma aku, bukan cuma satu, kakak aku, hampir semuanya kakak-kakak aku bilang sama dia kalau kamu itu adik aku, kalau kamu itu adik aku gitu. Jadi dia makin ngerasa percaya gitu kan. Awalnya emang ngerasa takut penipuan katanya, mungkin ini modus penipuan katanya. Awalnya Teteh dapat nomor Dari siapa? Awalnya kan dari kakak itu, yang itu Adeni kan lihat di YouTube, lihat di Facebook, dia kan emang tukang jual beli online ya. Nah emang pasang nomor di sana dia, lalu dihubungin. Oh, jual beli online itu, Treni itu ya. Iya, bisnis online. Kalau sekarang Treni udah nikah belum? Sama, dia udah nikah kebetulan, udah berumah tangga, punya anak sama-sama 2. Saya memiliki anak 2, Treni memiliki anak 2. Katanya namanya hampir sama juga ya? Iya, kebetulan anak aku nomor 2 namanya Alvan, terus nama anak Treni yang kedua namanya Afnan. Afnan, Iya. hampir mirip ya? Hampir mirip, gak direncanakan. Apa yang terjadi perasaan saat itu ketika melihat di TikTok ada wajah yang sama dari Teteh? Percaya atau tidak percaya awal? Jadi di dalam hati paling kecil emang udah yakin banget gitu kan, itu adik aku, terus namanya yang pernah dulu dicari gitu kan, namanya Treni, pernah dicari-cari, ngerasa yakin, tapi dia ngeresponnya cuek sama aku. Jadi sempet ngomong kayak gini, mungkin bukan gitu kan, tapi kakak aku itu Adeni ngeyakinin itu benar adik kamu, soalnya dari orang tuanya ditanya sama AA, itu orang tuanya namanya Ibu Rini sama Miss Ranto gitu, itu kelahiran Ambon. Iya. Teteh, kalau nama Teteh siapa sekarang? Nama saya Trena Mustika. Dulu nama pemberian mama sama bapak itu Eis Trena Mustika sama Elis Treni Mustika. Kalau sekarang Trena Mustika. Oh itu Treni Fitriana. Kenapa? Karena waktu diambilnya waktu setelah hari Idul Fitri. Oh. Saya tahu gitu ya. Ganti juga. Jadi kan mau nyari-nyari Treni Mustika juga kan nggak ketemu. Iya, Itu susah. atas izin saya, Bapak Treni Wiranto. Fitriana. Fitriana. Atas izin saya itu nggak minta nama itu pada saat itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.